jaringan, bisa on cam, yang saat ditanya atau ingin mengutarakan pendapat bisa seaktif mungkin. Di sini saya coba tanya terkait definisi sistem. Ada yang bisa bantu jawab? Bisa bantu jelaskan apa definisi sistem? Coba. Halo? Definisi sistem adalah sepahamnya aja. Sistem. Berarti ada apa di sana? Halo, masih di tempat semua? Permisi Bu, izin menjawab. Ya, siapa ini? Karena layar saya tiba-tiba tidak bisa muncul wajah masing-masing. Devi Andina, Bu. Devi Tapi maaf kalau masih salah ya, Bu. Oh, tidak apa-apa. Kita di perkuliahan salah, tidak masalah. Karena masih belajar. Silakan, Mbak. Menurut saya sistem itu sesuatu yang digunakan untuk menunjang suatu proses gitu, Bu. Sesuatu yang digunakan untuk menunjang suatu proses. Oke. Itu pendapat dari Mbak Devina. Yang lain? Satu lagi mungkin? Saya, Bu. Silakan siapa? Ronald, Bu. Ronald. Oke, silakan. Sistem itu kumpulan komponen gitu, Bu, yang saling terkait untuk mencapai satu tujuan gitu, Bu. Tujuannya sama, itu kumpulan dari suatu komponen itu, Bu. Jadi gitu pengertian sistem gitu. Kumpulan dari komponen yang saling terkait. Gitu ya? Tujuan yang sama. Untuk mencapai tujuan yang sama. Satu lagi mungkin? Kayaknya tadi ada yang mau ngomong nih. Siapa? Saya Bu. Siapa, Mbak? Sophia. Sofia. Silakan Mbak Sofia. Iya. Sistem itu gabungan dari beberapa elemen atau bagian-bagian yang digabung menjadi satu untuk mencapai suatu proses. Untuk melakukan suatu proses. Untuk melakukan Itu, suatu proses. Baik. Oke, dari ketiga definisi yang disebutkan oleh Mbak Devina, Mas Ronald, dan Mbak Sofia, betul. Jadi, sistem itu di dalamnya ada beberapa komponen, ada beberapa bagian-bagian yang mungkin memiliki tugas masing-masing, tapi antara komponen itu saling terkait untuk melakukan suatu proses dalam rangka mencapai tujuan bersama, gitu ya. Boleh bisa kita katakan seperti itu. Nah, sekarang manajemen. Siapa yang mau mencoba? Silahkan. Saya, Bu. Siapa? Gantian. Siapa tadi? Geraldo, Bu. Gerardo. Silakan Mas Gerardo. Manajemen itu suatu bentuk pengendalian atau perencanaan demi mencapai tujuan tertentu, Bu. Pengendalian dari perencanaan demi mencapai tujuan tertentu. Pengendalian atau perencanaan. Pengendalian atau perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu, gitu ya? Iya, Bu. Oke. Oke, selanjutnya tadi siapa? Saya, Bu. Siapa, Mbak? Hilwi, Bu. Siapa? Hilwi, Bu. Kinwi? Iya. Kinwi. Nama depannya siapa, Mbak? Maaf, soalnya absen 10, Bu. Oh, presensi 10. Baik. Silakan, Mbak. Iya, Bu. Menurut saya manajemen itu kan prosesnya. Kalau tadi sistem itu komponennya, pasti kalau manajemen ini nanti proses dan pengendaliannya itu yang nantinya juga berkesatuan gitu, Bu. Dari saya seperti itu. Mohon maaf jika salah. Terima kasih. Kalau sistem itu prosesnya, kalau manajemen itu semacam pengendaliannya gitu tadi ya. Berarti Mbak Hilwi ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi mungkin? Satu lagi? Masuk, saya, Bu. Gantian. Siapa ini? Siapa dulu? Saya, Bu. Nanda.
Mbak Nanda. Ya, Ya, oke. kalau menurut saya itu manajemen itu suatu proses yang mengelola gitu, Bu. Mengelola atau yang mengatur gitu, Bu. Itu ya mengatur gitu, kalau menurut saya. Oke. Jawaban dari Mas Geraldo, Mbak Hilmi, Mbak Nanda bisa ketangkap terkait manajemen. Jadi di sana ada mengatur, mengendalikan, pada intinya untuk mencapai tujuan yang diharapkan, ya, mencapai tujuan yang diinginkan, atau bisa katakan seperti ini. Jadi misal ya manajemen waktu, jadi bagaimana caranya kita mengatur, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan waktu itu agar kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Misal tujuannya adalah untuk mengumpulkan tugas. Bagaimana caranya kita memanajemen waktu kita agar tugas yang kita kumpulkan tidak melebihi deadline. Nah, istilahnya semacam itu ya, mengatur, merencanakan, mengatur, mengendalikan. Jadi lebih ke seni mengatur ya, atau ilmu atau proses mengatur. Oke, selanjutnya mutu. Saya Bu. Arjuna, Bu. Ya, Bu. Rizky, Bu. Gantian. Dari ini soalnya saya nggak bisa lihat apa ada yang resen, apa enggak. Nggak apa-apa, ayo lanjut. Ya, Bu. Devina Bu. Rizky, Erika, Bu. Bu. Devina Bu. Monggo, Bu, monggo. Oke, siapa dulu deh, silakan. Boleh Mas Juna dulu, silakan. Bu. Mas Juna, Oh iya, Bu. silakan. Mutu apa mutu? Mutu kualitas. Mutu adalah kualitas. Sudah? Iya. Kan tadi sistem yang digunakan terus manajemen seninya yang dibahas itu mutunya itu, Bu, kualitasnya. Oke, baik. Mutu berkaitan dengan kualitas. Selanjutnya? Saya Bu. Ya, Bu. Saya, Bu. Oke, gantian. Mas Rizky dulu mungkin, silakan. Baik Bu, kalau menurut saya juga hampir sama dengan pendapatnya Mas Juna tadi ya. Kalau mutu itu memiliki arti yang sama dengan kualitas. Jadi mutu itu berarti bahwa baik atau buruknya sesuatu produk maupun jasa yang terjadi dalam suatu yang terjadi karena hasil dari suatu proses itu, Bu. Betul. Misal, ya itu Bu maksudnya. Ya. Nah, Bu, terima kasih. Oke, tepat. Jadi apa? Mutu adalah kualitas. Rizky, sorry. Dengan kata Mas Rizky, mutu itu juga kualitas yang berkaitan dengan baik buruknya sesuatu sebagai hasil dari proses. Gitu ya. Satu lagi. Silakan. Saya Bu. Silakan, siapa ini? Devina. Mbak Devina Okta. Oke, silakan. Menurut saya itu mutu itu memang suatu kualitas, tetapi mutu itu juga memiliki ukuran relatif pada suatu proses, bisa baik atau buruknya dari suatu proses tersebut. Terima kasih, Bu. Oke, ada ukurannya. Dikatakan bermutu, apakah dia melebihi suatu standar atau tidak, melebihi suatu ekspektasi atau tidak, gitu ya. Oke, baik. Mungkin kalau dari saya seperti ini, jadi betul bahwa mutu itu kaitannya dengan kualitas atau nilai dari suatu produk sebagai hasil dari suatu proses, ya. Kemudian bisa berkaitan juga dengan pencapaian yang melebihi ekspektasi dan sifatnya dinamis, selalu berubah. Gitu. Bisa jadi untuk saat ini mutunya bagus. Mungkin beberapa waktu ke depan mutunya bisa lebih bagus lagi atau malah lebih menurun. Oke, jadi sifatnya dinamis, berubah-ubah. Jadi kalau dari ketiga kata yang kita pecah ini, berarti sistem manajemen mutu apa? Ada yang bisa mencoba menjelaskan? Sistem manajemen. Komponen. Ya, siapa ini? HRJN. HRJN. Mas Juna, silakan. Berarti sebuah komponen atau sistem yang
Jadi yang seninya itu untuk mengatur dan tadi Bu, itu yang diatur kualitas, dan kualitas itu bisa berubah-ubah. Oke, itu dari Mas Gitu Bimo. Bu. Ya, oke lanjut. Ada lagi, satu lagi mungkin? Satu lagi aja, coba. Saya Bu, Siapa ini? Erika. Oke, silakan Mbak Erika. Sistem manajemen mutu itu kumpulan proses untuk mengatur kualitas atau baik buruknya sesuatu gitu Bu. Kumpulan satu proses untuk mengatur baik buruknya sesuatu gitu. Ya. Oke, baik. Bisa kita katakan juga seperti ini. Jadi betul, bisa kita rangkum dari jawabannya Mas Juna, Mbak Erika, dan teman-temannya yang lain tadi sebelumnya bahwa sistem manajemen mutu itu bisa dibilang kumpulan proses yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Pelanggan ini tidak hanya bukan bisa dikatakan sebagai pembeli ya, tidak hanya pembeli saja. Ada banyak makna terkait pelanggan ini. Dan meningkatkan kepuasan mereka. Kepuasan ini berkaitan dengan mutu itu tadi. Nah, kumpulan proses ini untuk meningkatkan kepuasan mereka ini selaras dengan tujuan dan arah dari organisasi. Jadi bisa kita bilang bahwa dalam suatu organisasi itu ada sistem di dalamnya mengatur bagaimana nanti keluaran yang dihasilkan itu memiliki nilai atau bermutu. Oke, itu secara singkat sih untuk sistem manajemen mutu. Gambaran terkait mata kuliah yang kita pelajari nanti, berarti di sana ada organisasi, ada pelayanan pelanggan, ada kalau misalkan pelanggan yang komplain artinya ada masalah di situ, sehingga bagaimana pemecahan masalahnya. Nah, yang itu. Nah, ini ada deskripsi singkatnya. Jadi mata kuliah ini memberi bekal kepada mahasiswa tentang konsep manajemen mutu yang dapat diterapkan pada diri sendiri, tempat kerja, maupun institusional. Jadi sebelum kita memanage mutu dari suatu produk atau dari suatu hal, barang dan jasa, perlu terlebih dahulu kita memanajemen mutu dari diri kita sendiri. Jadi dimulai dari diri sendiri, baru nanti bisa dikembangkan ke yang lain. Nah, untuk capaian pembelajarannya ini ada beberapa. Jadi, memahami konsep globalisasi dan daya saing, memahami organisasi dan budaya organisasi, mampu menjadi pribadi yang inisiatif dan inovatif, ini untuk kepentingan mutu itu tadi, ya kan? Untuk meningkatkan mutu, maka bagaimana caranya kita perlu berinisiatif atau berinovasi, gitu ya. Kemudian menjalin komunikasi yang efektif dan efisien. Kenapa? Karena dalam suatu sistem itu kan ada kumpulan dari beberapa komponen. Tentu saja di antara komponen itu kita perlu mengadakan komunikasi yang efektif dan efisien. Kemudian hubungan antar pribadi dan kerja tim yang baik, kemudian pemecahan masalah dan menangani keluhan pelanggan. Nanti goal-nya mempelajari ini tuh untuk ISO. Ya. Jadi kalau di suatu industri atau di bidang-bidang tertentu, bidang pendidikan, bidang kesehatan, itu pasti ada standarnya, standar internasional yang untuk mengetahui mutu dari organisasi tersebut. Itu istilahnya ISO, International Organization for Standardization. Jadi nanti untuk di 2 pertemuan terakhir nanti kita akan bahas terkait salah satu ISO. Oke. Jadi sementara belum ada pertanyaan ya. Saya lanjutkan ke ini. Kita akan bahas kontrak kuliahnya, RPS-nya, komitmen belajar, dan ada pembagian tugas kelompok nanti. Kenapa saya buat tugas kelompok? Karena kalau sistemnya seperti ini, satu arah seperti ini, saya menjelaskan, kemudian
Sampai semua mendengarkan, nah khawatirnya jenuh, seperti itu. Atau bahkan kursinya ditinggal. Jadi saya buat tugas kelompok. Nah, ini untuk agenda perkuliahannya, materinya yang akan kita bahas nanti. Untuk lebih lengkapnya nanti ada di kontrak kuliah di LMS ya. Oke, daripada bingung ini, kita lanjut ke sini saja. Jadi media belajar yang kita gunakan adalah LMS dan Zoom. Kemudian penilaiannya, sebentar itu kayaknya ada yang miss kehadirannya 15% ya, itu bukan 10, nanti nggak pas 100% itu. Kehadirannya 15%, keaktifannya 15%, tugas kelompoknya 20%, ya, kuisnya 25%, UTS atau UAS-nya nanti 25%. Kemudian berkaitan dan kedisiplinan, silakan hadir paling lambat 20 menit. Saya yakin untuk kelas ini tidak mungkin yang terlambat karena tadi saya masuk sudah full semua. Saya sangat apresiasi dengan semangatnya di awal semester ini. Semuanya sudah lengkap sebelum dosennya masuk. Sip. Bisa dipertahankan nanti sampai ke depannya. Ya. Kemudian terkait attitude. Attitude ini sebagai pengganti etika kita kuliah luring. Kalau kuliah luring kan semuanya hadir di dalam kelas. Semuanya terlihat gitu kan ya. Nah, kalau kuliah daring ini agak susah karena kita banyak kendala pastinya. Dan semoga tidak banyak ya kendalanya. Bisa dipastikan ada, meskipun tidak banyak, ada kendala. Entah itu jaringan, entah itu tiba-tiba mati lampu atau sebagainya. Tapi sebisa mungkin kalau tidak ada kendala, silahkan dinyalakan videonya. Ya, sebagai bentuk atensi terhadap perkuliahan. Kemudian audionya kondisinya off tentu saja, seperti yang sudah kita laksanakan selama beberapa semester ini. 2 semester ini ya berarti ya, karena 3 semester. Kemudian kalau ada kepentingan atau ada halangan bisa langsung izin di chat Zoom atau izin langsung ke saya. Bu, untuk perkuliahan hari ini saya tidak bisa hadir karena ada kepentingan yang sangat penting, Bu. Nah, bisa izin ke saya. Atau, Bu, saya izin ke belakang. Nah, bisa menuliskan di kolom chat seperti biasanya. Oke? Dan keaktifannya juga. Nah, dari sini kita beralih ke LMS. Saya buka LMS-nya. Sampai sini dulu mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin dibahas sampai sini? Belum? Belum ada? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, saya lanjutkan ke LMS. Kalau gitu, oke, ini LMS-nya. Nah, di sini saya sertakan juga deskripsi, kemudian yang tadi capaian pembelajaran. Nah, referensinya nanti bisa diakses di sini ya. Ini silahkan klik sebagai bahan untuk materi presentasinya nanti. Nah, berikut kontrak kuliahnya. Ini hampir sama seperti yang di PPT tadi, cuma lebih rinci ya, lebih jelas. Kemudian ini untuk aturan tugas kelompoknya. Bentar saya buka satu persatu ya. Nah, jadi ini adalah referensi yang bisa digunakan. Ini sudah per pokok bahasan. Nanti bisa digali. Nah, untuk referensinya tidak terbatas pada ini ya. Bisa mencari referensi dari sumber mana saja yang masih berkaitan dengan materi.
Jadi tidak terpaku atau tidak hanya dari materi ini saja, dari referensi ini saja. Silakan dieksplor sendiri ya untuk materinya, nanti bisa saat dipresentasikan bisa kita refleksi mana yang perlu untuk kita garis bawahi, mana yang tidak. Nah, kemudian untuk apa ini? Kontrak kuliahnya. Ini jadi untuk pekan pertama, minggu ini, kita hanya pemaparan kontrak kuliah dan RPS. Kemudian baru mulai minggu depan, bisa dimulai dari kelompok 1 untuk presentasi. Ada jeda waktu 1 minggu untuk mempersiapkan. Kemudian minggu berikutnya kelompok 2, minggu berikutnya kelompok 4, minggu kelima ada kuis 1, materinya dari ketiga materi ini. Nanti kuisnya gampang aja. Yang pasti berkaitan dengan materinya ya. Nah, seperti ini. Nanti di minggu ke-9 kita ada UTS. Dan seterusnya. Oke. Nanti saya butuh tanda tangannya ketua kelas untuk saya sertakan di sini dan di activity control nanti. Di jurnal perkuliahan. Nah, untuk aturan tugas kelompoknya saya susun seperti ini. Jadi satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok. Untuk di kelas ini ada 22 ya. 22 berarti kalau dibagi 5 ada 2 kelompok yang anggotanya 5 orang. Kemudian tiap kelompok presentasi 2 kali selama 1 semester. Nah, sengaja saya buat seperti ini karena keaktifan dari Anda semua saya perhitungkan, biar kita tidak bosen kuliahnya. Jadi, untuk diskusinya nanti juga biar aktif. Kemudian, bagaimana untuk hasil presentasinya? Jadi, misalkan minggu depan, hari Senin depan kan waktunya kelompok 1 presentasi. Nah, setelah presentasi, berupa PPT itu nanti dikumpulkan sehari setelah presentasi. Boleh di hari Senin itu juga setelah presentasi nanti, boleh besoknya. Di mana? Di sini. Ya. Di PPT dan notulensi. Nah, silakan dari kelompok 1 orang aja perwakilan buat di sini topik materi PPT, misalkan seperti itu, nanti diunggah slide-nya. Kemudian yang kedua, add new lagi, notulensi. Notulensinya bisa di Word atau di apa saja boleh. Isinya adalah pertanyaan, kemudian penanya, kemudian jawaban. Boleh disertakan siapa yang menjawab. Gitu. Nah, kemudian kalau sudah fix dikumpulkan, nanti setiap anggota kelompok silahkan upload PPT tadi, berarti PPT-nya sama ya isinya, di sini. Tujuannya untuk saya input nilai. Jadi biar Anda semua tahu dapat nilai berapa. Nah, nanti untuk aturan penilaiannya saya jelaskan juga setelah ini. Nah, untuk teknis presentasi kelompok nanti seperti apa? Jadi nanti ada pembagian tugas, moderator, dan pemateri. Moderator berarti fungsinya, tugasnya adalah mengatur jalannya presentasi ya, membatasi waktu, misalkan untuk presentasi saya batasi 20 sampai 30 menit. Nah, itu sudah lama sekali ya. 20 sampai 30 menit, bisa kurang dari itu. Kemudian menjembatani antara penanya dan pemateri. Jadi moderatornya seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan sampai yang B ini dulu, baru saya buka kalau ada pertanyaan. Waktu sesi tanya jawab, pertanyaan diajukan oleh minimal 1 orang dari masing-masing kelompok.
selain kelompok yang sedang presentasi. Jadi misalkan kelompok 1 presentasi nih, berarti kelompok 2 sampai kelompok 5 silahkan bertanya, minimal 1 orang dari masing-masing kelompok. Boleh lebih dari 1 kalau waktunya nanti masih ada. Gitu. Kemudian teknis bertanya seperti apa? Boleh bertanya langsung di Zoom menggunakan fitur raise hand dulu. Jadi nanti siapa yang raise hand terlebih dahulu itu yang dipersilahkan oleh moderator. Atau penanya boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Misal kalau ada kendala audio atau sedang bising ya di sekitarnya, boleh menuliskan di kolom chat. Kemudian, sampai ini dulu. Ada pertanyaan? Jelas ya? Izin bertanya, Bu. Silakan Mbak Hilwi. Saya mau tanya untuk moderatornya itu berarti dari kelompok itu sendiri ya, Bu? Iya. Moderatornya dari kelompok itu sendiri. Ada lagi yang tanya? Iya. Ada lagi yang tanyakan? Oke, kalau belum ada saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya, setiap penanya, pertanyaan yang sudah diajukan tadi, silakan dituliskan kembali di fitur forum. Oke, untuk yang poin 4 ini, mungkin pengecualian deh di kelas ini. Karena di sini saya sudah kadung menuliskan notulensi di sini. Jadi notulensinya bisa berupa Word ya, jadi dirangkum di Word aja. Siapa yang nanya, jawabannya apa aja, nanti bisa langsung di-upload Word-nya aja. Berarti yang ini tidak perlu diperhatikan, poin 4 ini. Poin 4 dan 5 tidak perlu diperhatikan. Karena sudah dalam bentuk Word notulensinya. Oke, lanjut. Ini pembagian kelompoknya. Ya, saya buat urut saja. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dilanjut nanti langsung kelompok 1 lagi. Dan UTS. Setelah UTS ada kelompok 2, 3, 4, dan 5. Baru kuis 2. Nanti setelah kuis 2 pertemuan terakhir nanti dari saya. Ya. Nah, untuk aturan penilaiannya ini didasarkan pada rubrik yang dinilai oleh teman sekelas. Berarti selain yang presentasi yang menilai nanti. Misal kelompok 1 yang lagi presentasi, berarti semua anggota kelompok dari kelompok 2 sampai kelompok 5 yang menilai. Dan saya juga ikut menilai. Persentasenya adalah saya ambil 40% dari teman-temannya, yang dari saya 60%. Ini rubriknya. Jadi terkait kesiapan pemateri, kemudian pembukaannya bagaimana, perkenalannya bagaimana, kemudian sistematika penyampaiannya bagaimana, bahasa yang digunakan bagaimana, pengelolaan waktunya bagaimana, suara dan intonasinya, kemudian penguasaan materinya, kesesuaian materi yang disampaikan dengan capaian pembelajarannya. Jadi nanti di LMS saya sertakan capaian pembelajarannya seperti apa saja. Ini saya belum lengkap untuk capaian pembelajarannya. Mungkin hari ini saya lengkapi ya, karena memang butuh proses untuk melengkapi ini. Nah, seperti ini. Ini apakah sudah sesuai dengan ini? Kemudian penyajian materi lugas dan mudah dipahami apa tidak, kemampuan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan bagaimana, kemudian kesesuaian media dengan materi yang disajikan, apakah tulisannya terlihat tapi tidak terbaca, atau terlihat dan terbaca. Nah, nanti bisa dinilai juga tampilan media yang digunakan bagaimana, sudah sesuai, apakah kontras, dan sebagainya. Ada 13 poin di sini yang kita nilai. Skor maksimalnya 4. Kalau satu kelompok itu mendapatkan nilai 4 semuanya, berarti skor maksimal yang diperoleh adalah 52. Oke, dari satu orang yang menilai, berarti 52. Nah, karena ada banyak orang yang menilai, maka sebanyak orang itu saya rata-rata, kemudian saya ambil 40%-nya.
Dari saya 60%-nya. Jadi nilai yang diperoleh kelompok adalah rata-rata atau ini ya dari saya dan dari peserta saya tambahkan, saya bagi dengan nilai maksimum, saya kalikan 100. Gitu. Gimana, ada yang tanyakan? Ada yang dibingungkan? Gak ada? Insya Allah menyenangkan untuk mata kuliah ini. Semoga ya, amin. Semoga menyenangkan. Oke. Amin. Amin. Gimana, silakan kalau ada yang tanyakan. Bu, untuk pembagian kelompoknya bagaimana? Oh iya Bu, Oh iya, Bu. bagaimana? Mau saya pilihkan atau dipilih sendiri? Silakan. Pilihkan saja, Bu. Oke, Pilihkan aja. baik. Pilihkan saja. Kalau dipilihkan saja, berarti saya buat sederhananya saja. Seperti ini. Bentar. Ini ya. Saya buat urut saja seperti ini. Jadi presensi 1 sampai 5 adalah kelompok 1. Untuk yang satu kelompok 5 orang, saya buat kelompok 1 dan kelompok 2. Kenapa? Karena 2 kelompok ini nantinya akan presentasi lebih dulu. Jadi mungkin butuh effort untuk menyusun materinya. Kemudian presensi 6 sampai 10 kelompok 2, presensi 11 sampai 14 kelompok 3 dan seterusnya ya. Ini kelompok 4, ini kelompok 5. Gimana, sepakat? Sepakat, Bu. Oke, sip. Baiklah. Itu untuk kelompok pembagian kelompoknya. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Tidak ada? Untuk teknis pengumpulan dan sebagainya sudah jelas semuanya? Nah, ya, di LMS sudah ada. Nanti kalau bingung bisa dibaca lagi. Oke. Kalau sudah tidak ada yang tanyakan, bisa kita akhiri sampai sini? Ya, sebelum kita akhiri, kita buat jargon dulu. Jargonnya kimia ya, biar semangat ya. Semoga perkuliahan selama 1 semester ke depan kita lancar-lancar saja, tidak ada kendala, sehat-sehat semua, dapat nilai terbaik semuanya, amin. Amin. Oke, kimia, Boom. kimia, Boom. warna, Jos. polinepa, tangan semangatnya gimana? Vokasi. Ini ya. Oh gini apa gini? Oh ada yang gini, siapa itu? Oke, vokasi aja yuk, vokasi. Ada yang bisa mau apa? Shoot? Melu. Siapa yang bisa screenshot? Ya, Bu, saya, Bu. Oh, saya aja deh, kalian gini. Oke, salam vokasi. 1, 2, 3. Oh, ini. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.